Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah siaran langsung Gereja Kemail Indonesia Jemaat Bukit Shalom Ubud. Kami meminta maaf sebelumnya jika ada keterlambatan waktu penyiaran karena ada hal kendala teknis yang kami sedang upayakan untuk kami perbaiki. Namun sekiranya itu semua tidak menghalangi kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengucap syukur atas kebesaran Tuhan. Mari kita meninggikan namanya. Kita naikkan satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih. Haleluya Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita sama-sama katakan, sebab Engkau kebenaran. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita angkat pujian ini sekali. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih, atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu,
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi-Mu, Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur Bapa pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami. Kami ingin lebih dalam lagi bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap daripada kami ya Tuhan. Kiranya setiap orang yang boleh mengikuti siaran langsung, ibadah secara langsung ini Bapa, boleh Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Biarlah setiap daripada kami ya Bapa, menaikkan pujian, bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada jemaat-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami tetap satu ya Tuhan dalam tubuh Kristus ya Tuhan. Dan kami tetap ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkuasa dan Engkau berkenan atas ibadah ini ya Bapa. Kami menyerahkan segenap rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur bagi namanya. Kita akan menyatakan hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat suara kita. Mari kita puji Dia. Kita naikkan satu pujian. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan di sana kau menanti, sana kau menanti. Bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ku dambah hadir, ku dambah hadir. Inilah katakan hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku, menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Oh terima kasih Tuhan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi
damba hadir-Mu, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, sama-sama kita katakan hidupku hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segenap hatiku ragu akan kebaikan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku ragu akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan membawa segenap doa kita dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita kembali mempersatukan diri kita. Mari kita naikkan satu pujian, Bapa yang kekal. Mari kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita katakan Kau beri aku minta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa.
Bersedia hati untuk doa syafaat. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau, Raja di atas segala raja, penguasa dalam kehidupan kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa, mau membawa seluruh pergumulan kami, membawa seluruh kehidupan kami, sebab kami membutuhkan Engkau sebagai penopang kehidupan kami yang dapat menolong kami menghadapi situasi kehidupan kami yang saat ini sangat menakutkan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan, di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Dan oleh sebab itu ya Bapa di surga, sebelum kami datang berdoa, membawa seluruh pergumulan kami dan permohonan kami, kami mohon Tuhan Yesus mengampuni kami. Tuhan Yesus suci kuduskan kami. Dengan darah Yesus, ketika kami datang menyampaikan segala pergumulan kami, Tuhan Allah berkenan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi ini mau menyerahkan akan kami yang ada di tempat ini dan jemaat kami Bukit Shalom Ubud yang lagi berada di rumahnya masing-masing, dan juga para pendengar yang mengikuti acara ibadah live streaming kami pada pagi ini. Tuhan, kami akan mau menyerahkan akan segala pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan kami pada saat ini. Baik itu masalah dalam rumah tangga kami, masalah dalam ekonomi kami, masalah dalam pekerjaan kami, dan masalah dalam usaha-usaha kami. Tuhan, kesemuanya masalah kami ini, masalah pergumulan kami ini, semuanya kami hanya mau menyerahkan agar Tuhan menuntun kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terlebih khusus Tuhan, pada pagi ini mau menyerahkan akan saudara-saudara kami dalam pergumulan kami, dalam selama kami dirumahkan akibat virus corona ini. Tuhan, dalam kebingungan kami, dalam menghadapi keluarga kami mohon Tuhan yang akan menuntun kami agar keberadaan kami, kehidupan kami, Tuhan yang akan menuntunnya dan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Dan pada pagi ini ya Tuhan, mau menyerahkan akan anggota jemaat kami yang mungkin lagi dalam kelemahan tubuh. Hamba-Mu memohon Tuhan menjamah mereka dan memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum, agar melalui obat-obatan mereka bisa mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami secara khusus mau menyerahkan akan saudara kami, keluarga kami, Ibu Alfiati Sinaba, yang beberapa waktu yang lalu Tuhan, beliau menjalani operasi. Kiranya Tuhan menjamah hamba-Mu ini dan memberikan pemulihan yang sempurna, dan menyerahkan akan Pak Sinaba dan putranya yang begitu setia mendampinginya. Dan apapun yang dibutuhkan, Tuhan Allah yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pagi ini juga kami teringat akan ibu-ibu yang pada saat ini lagi mengandung. Ada Ibu Rara dan ada Ibu Sinta. Tuhan, kami mohon Tuhan menjamah dan menjagai setiap janin yang ada, agar kelak bila tiba saatnya untuk mereka melahirkan, mereka tidak akan menghadapi kesulitan apapun, karena Engkau Tuhan melindungi dan menjagainya. Dan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Allah yang akan mencukupkannya. Dan pagi ini juga kami bersyukur atas anak-anak yang Tuhan Yesus telah anugerahkan buat kami. Tuhan, kami mohon Tuhan menjagai dan melindungi mereka di dalam segala aktivitas mereka, teristimewa dalam menuntun ilmu, di mana pada saat ini mereka masih belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang akan menjagai mereka semuanya, memberikan akal budi kepintaran buat mereka, agar kelak mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan terlebih berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Pada pagi ini juga kami mau bawa dalam doa akan negara kami tercinta Indonesia, aparatur pemerintahan kami, dari presiden sampai pemerintahan kami yang paling bawah. Tuhan, kami mohon Tuhan Allah menyertai mereka. Tuhan Allah memberikan kekuatan, kesabaran. Tuhan memberkati mereka, damai sejahtera buat mereka. Tuhan memberikan hikmat
dalam menangani polemik virus corona yang masih melanda bangsa kami dan dunia ini. Kami percaya Tuhan pasti menolong bangsa kami. Dan juga kami mau berdoa buat para dokter dan perawat yang bersusah payah bertugas di berbagai rumah sakit. Tuhan memberkati mereka. Tuhan membentengi mereka, melindungi mereka. Dan juga Tuhan melawat mereka yang tengah dirawat, yang menderita karena virus corona. Pada pagi ini kami mohon lawatan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas mereka-mereka untuk memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka semuanya. Dan pagi ini juga kami mau bawa dalam doa akan Pulau Bali di mana kami berada. Tuhan, kami mau menyerahkan Pulau Bali ini di tangan-Mu, di mana kami menghadapi masa-masa sulit. Karena pulau ini sudah banyak daerah-daerah yang teridentifikasi akan zona merah. Pada pagi ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik mereka para pasien dan juga para medis yang merawat mereka. Tuhan melindungi mereka dan menjagai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini juga kami mau berdoa akan keluarga kami, akan saudara-saudara kami yang berada di berbagai pulau-pulau di Indonesia ini. Dan keluarga kami yang mungkin berada di luar negeri, yang lagi menuntut ilmu atau lagi dalam pekerjaan. Tuhan, kami hanya mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, agar mereka juga terhindar dari virus-virus yang meresahkan dunia ini. Tuhan, pagi ini kami mau menyerahkan akan jajaran gembala sidang kami, jajaran pastoral kami. Tuhan Allah menjagai mereka semuanya, melindungi seisi keluarga mereka, memberikan kesehatan terbaik buat mereka, agar mereka dalam mengembalakan dan membimbing kami, mereka merasakan kedamaian, kenyamanan itu karena kasih-Mu Tuhan. Dan juga kami mau bawa dalam doa akan evangelis Pak Demos Runtukahu bersama istri yang dimana mereka lagi berkunjung mengunjungi keluarga yang berada di Kalimantan. Kami hanya bisa memohon Tuhan Allah yang akan menjagai mereka. Dan bila tiba saatnya untuk mereka kembali dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan berdoa bagi kami para majelis yang ada di tempat ini. Tuhan berikan kami kesehatan untuk merangkul para jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan dengan keberadaan kami, para jemaat-Mu yang ada di sini, mereka akan merasakan kenyamanan dan kedamaian, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur buat gereja kami, baik dari pusat, daerah, wilayah, dan gereja lokal. Kiranya Engkau memberkati gereja-gereja kami, para hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan menjagai mereka dalam melayani mereka, dalam pelayanan mereka, baik yang ada di pusat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Dan terlebih khusus berdoa buat gereja kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan melindungi dan menjagai kami. Kami yang berada di Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Banjar Ambangan, di mana gereja kami ini ada. Dan keamanan, kenyamanan kami beribadah, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Akhirnya Bapa Surgawi, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkatilah kami, lindungilah kami. Secara manusia kami memiliki rasa takut, tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan menjagai dan melindungi kami semuanya. Dan akhirnya tiba saatnya buat kita semua akan mau berdoa bersama-sama, yang seperti Tuhan Allah telah ajarkan buat kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita
kita naikkan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan, betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami umat-Mu akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, pimpinlah kami semua umat-Mu yang punya kerinduan untuk belajar di kaki Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, bukakanlah mata rohani kami, pikiran kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ya, dengan hal yang pertama kita lakukan pada pagi hari ini adalah, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan kalau di hari ini kita mendapatkan hadiah yang begitu indah, yang belum pernah kita terima. Mari kita bayangkan betapa sangat menariknya, betapa menyenangkannya waktu kita membuka hadiah tersebut. Dan mari kita bayangkan ketika kita membuka hadiah tersebut, itu adalah sesuatu yang benar-benar kita idam-idamkan selama hidup ini. Pasti kita sangat merasa bersuka cita. Namun hal yang begitu luar biasa lagi, yaitu ketika kita melihat ternyata hal yang kita idam-idamkan itu diberikan kepada kita bukan cuma satu, tetapi dua. Wow, itu pasti sangat menyenangkan hati kita ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara atau mungkin ibu-ibu ya pernah berharap, punya harapan gitu. Tiba-tiba harapan itu terkabul suatu ketika. Misalkan ibu-ibu berharap mendapatkan hadiah dari suami, dikasih cincin berlian gitu ya. Terus dikasihnya bukan cuma satu, tapi dikasih dua. Sudah dinanti-nantikan dan mendapat dua, pasti akan sangat bersuka cita, sangat senang sekali. Nah, demikianlah dalam kehidupan kita. Bapa kita di sorga hendak memberikan kepada kita berkat. Bukan cuma satu berkat, tetapi dia hendak memberikan kita double blessing dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita, hari ini kita akan melihat bahwa ada seorang wanita juga yang mendapatkan double bless dalam kehidupannya. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-24. 2 Raja-Raja pasal yang ke-14, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu. Dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku. Kecuali apabila aku katakan kepadamu. Kemudian di ayat yang
35, sesudah itu berdirilah kembali dan berjalanlah dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat satu tema kebenaran firman Tuhan. Yaitu tentang berkat yang berganda dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam kisah ini ada seorang wanita yang menerima berkat dari Tuhan. Berkat yang pertama dia terima dari Tuhan adalah ketika suaminya sudah menjadi tua, dia diberikan anak oleh Tuhan. Itu adalah berkat yang dia terima. Dan kemudian hal yang terjadi yang tidak pernah dia duga, yaitu anaknya meninggal, anaknya mati. Tetapi kemudian kita sudah membacanya bersama-sama, anak itu bangkit kembali. Ini merupakan berkat yang dia terima. Mengapakah dia menerima berkat itu dari Tuhan? Jawabannya adalah karena dia memiliki kualitas hidup yang benar dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua di sini, kita semua yang ada di sini mendengar saya ya. Kita semua diberkati, amin. Iya, kita semua adalah umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita semua dapat menerima berkat-berkat yang lebih lagi dalam hidup kita jika kita meneladani kualitas hidup wanita yang beriman ini. Apa saja teladan iman yang dapat kita lihat dari wanita ini? Yang pertama adalah teladan kemurahan hatinya. Mari kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Bapak Ibu Saudara, teladan yang dapat kita lihat dari wanita ini adalah dia adalah orang yang murah hati. Dia mengundang Elisa untuk makan di rumahnya bukan cuma satu kali. Tetapi setiap kali Elisa lewat di Sunem atau datang ke Sunem, Elisa akan singgah di rumahnya untuk makan. Setelah beberapa kali dia datang ke tempat itu, wanita ini bukan cuma memberi dia makan saja. Tetapi dia juga bersedia menyediakan rumahnya bagi Elisa, bagi hamba Allah itu. Pengalaman imannya yang luar biasa dimulai dari kerendahan hatinya, dari kemurahan hatinya. Matius pasal 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Billy Graham, seorang reformator gereja, dia berkata dalam bukunya, jika kita tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sendiri tidak menyadari kemurahan Allah dalam hidup kita. Jika kita menyadari kemurahan Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, maka kita akan peduli terhadap orang lain. Kita akan punya belas kasihan kepada orang lain. Orang yang murah hati, dia akan peduli terhadap sesamanya. Dia akan peduli dengan beban orang lain. Dia akan peduli ketika orang lain kesusahan. Dia akan peduli ketika orang lain dalam kemiskinan. Orang yang memiliki kemurahan hati, dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Orang yang murah hati, dia menyadari, dia mendapatkan kemurahan dari Allah. Dan dengan kebahagiaan hati dan sukacita, dia membagikan kemurahan Allah itu kepada orang lain. Kita juga bisa membagikan kebaikan hati, kemurahan hati bagi orang lain. Dengan cara menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Apabila kita hendak pergi ke tempat tidur kita, sebelum kita tidur pada malam hari, pernahkah kita mengingat bahwa ada setengah dari penduduk dunia ini mereka mengalami kelaparan. Setengah dari penduduk di dunia ini hidup dalam kemiskinan, dalam penderitaan. Sebagian besar orang di dunia ini buta huruf. Mereka tidak tahu baca dan menulis.
Sebagian besar orang di dunia ini menjadi budak. Dan sebagian besar orang di dunia ini mengabdikan hidup mereka dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam ketidakadilan, dalam kekerasan. Akhir-akhir ini kita begitu banyak melihat di dunia ini. Ada begitu banyak kemerosotan moral juga yang terjadi. Sedikit orang mendapat kesempatan untuk maju. Ada yang orang kaya dia menjadi semakin kaya. Orang yang miskin menjadi semakin miskin. Pada masa COVID ini, dalam masa pandemi ini, kita melihat ada begitu banyak orang yang mengalami kesusahan. Banyak orang yang mengalami penderitaan. Dan Tuhan mau kita seperti yang Yesus lakukan. Yesus bukan cuman berkhotbah, tetapi Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Demikianlah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya pintar berteori tentang kemurahan hati, tetapi kita juga harus membagikan kemurahan hati kepada orang lain. Kita membagikan melalui tindakan kita. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain melalui berkat yang kita miliki. Mungkin kita tidak punya banyak untuk dibagikan. Mungkin kita tidak bisa membagikan harta kita kepada orang lain. Tetapi kita masih punya hati untuk mendoakan mereka mungkin. Kita masih bisa menguatkan mereka yang lemah. Kita masih bisa mendorong mereka yang susah, mereka yang putus asa. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki kemurahan hati. Kita bisa menunjukkan kemurahan hati juga melalui membagikan kebenaran Injil kepada orang lain. Kemiskinan jasmani itu tidaklah lebih menyedihkan daripada kemiskinan rohani yang dimiliki. Ada orang yang kaya raya, tetapi pada akhirnya dia mati bunuh diri. Bahkan sekarang ada satu lagi artis Korea yang mati bunuh diri. Padahal dia memiliki harta kekayaan. Itu karena dia memiliki kemiskinan dalam rohaninya. Di sekitar kita, mungkinkah ada orang-orang yang mengalami kemiskinan rohani? Tuhan mau kita untuk melihat orang-orang yang seperti itu dan membagikan kemurahan hati bagi mereka. William Shakespeare berkata bahwa kemurahan hati membagikan 2 kali lipat, membahagiakan 2 kali lipat. Kemurahan hati membahagiakan 2 kali lipat, yaitu membahagiakan orang yang memberi dan orang yang menerima. Jika kita membagikan hadiah misalkan, seorang orang tua memberikan hadiah kepada anak. Ketika orang tua memberikan hadiah yang diidam-idamkan oleh anak, anak ini akan menjadi senang. Dan orang tua juga menjadi senang karena bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Demikianlah kita, jika kita semua dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati, dengan kemurahan hati, tanpa pamrih, kita memberikan berkat kepada orang lain. Maka orang itu menjadi sukacita, menjadi bahagia, dan kita sendiri pun menjadi bahagia. Sebab berkat tidak kita temukan dalam kepentingan diri kita sendiri. Berkat tidak kita temukan dalam kehidupan yang cuma mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Tetapi sebaliknya berkat-berkat yang melimpah akan Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata bahwa Ia adalah sumber air hidup. Dan jika kita tinggal dalam sumber air hidup itu, kita menjadi saluran air bagi orang lain yang membutuhkan. Jadi Tuhan mau kita tidak hanya menerima berkat bagi diri kita sendiri, tetapi kita membagikan berkat itu kepada orang lain. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Wanita ini dia murah hati terhadap Elisa. Dan Elisa bertanya kepadanya, apa yang bisa kuberikan kepadamu? Dan dia diberikan seorang anak laki-laki. Bahkan berkat ganda yang dia terima, yaitu anak ini pun setelah dia mati dapat dibangkitkan. Itu adalah pekerjaan Allah yang luar biasa, karena dia murah hati. Jika kita hidup murah hati, maka berkat-berkat yang kita terima dari Allah bukan cuma 1 atau 2, tetapi akan berkelimpahan dalam hidup kita. Teladan yang pertama, mari kita memiliki kerendahan, kemurahan hati seperti wanita Sunem ini. Yang kedua, teladan apa yang dapat kita ikuti dari wanita ini? Yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur. Mari kita lihat ayatnya di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkata ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu.
Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Bapak Ibu Saudara, yang kedua dapat kita lihat dari wanita ini adalah dia memiliki hati yang bersyukur dengan keadaannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di ayat yang pertama 8 di sana dikatakan, di sana tinggal seorang perempuan kaya. Wanita ini adalah seorang yang kaya. Dan kemudian Nabi Elisa bertanya kepadanya, apa lagi yang hendak diberikan kepada wanita ini? Apa yang dapat kuberikan kepadamu? Dan dia berkata bahwa, apakah ada yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Ini menunjukkan bahwa Nabi Elisa ini pada masa itu dia punya kekuasaan juga ya. Dia punya relasi dengan raja dan juga dengan kepala tentara. Dia bisa merekomendasikan wanita ini. Mungkin jika dia menyampaikan kepada raja atau kepada kepala tentara, wanita ini akan menjadi lebih kaya lagi. Atau wanita ini akan mendapatkan kekuasaan lebih di tengah-tengah kaumnya pada masa itu. Tetapi wanita ini berkata bahwa, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sehari-hari dan terjemahan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa wanita ini hidupnya sudah dalam kecukupan. Dia berkata bahwa aku ini tinggal dalam kaumku. Kaumku ini sudah cukup, dia sudah cukup. Dia memiliki berkat yang cukup. Dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Meskipun dia tidak punya anak. Karena dia tahu suaminya sudah menjadi tua. Dia tidak meminta kepada Allah hal ini. Karena dia mensyukuri hidupnya dengan keadaannya pada saat itu. Jika dia mau menjadi orang yang serakah, jika dia mau menjadi orang yang lebih kaya lagi, bisa saja dia berkata kepada Elisa, tolong perkenalkan saya sama raja atau kepada kepala tentara. Maka dia akan mendapatkan uang lebih banyak, kekuasaan lebih. Tetapi wanita ini memilih untuk bersyukur terhadap apa yang sudah dia miliki. Dia tidak memaksakan kehendaknya, dia tidak menginginkan hal yang lebih. Sebab dia menyadari bahwa berkat Allah sudah cukup dalam kehidupannya. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita tidak merasa cukup dengan kehidupan kita. Kita mungkin belum punya anak. Lalu kita membandingkan sama orang lain. Kenapa Tuhan kasih dia anaknya 10 sedangkan saya gak punya anak? Kenapa Tuhan kasih dia ini dan itu? Kenapa Tuhan gak kasih saya? Seringkali kita susah untuk mengucap syukur dan kita hidup bersungut-sungut. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada suami, kepada anak-anak. Anak-anak bersungut-sungut kepada orang tua. Itu karena kita kurang memiliki rasa syukur dalam hidup kita. Dan karena kita sendiri susah untuk bersyukur, kita juga jadi orang yang pelit. Kita menjadi orang yang tidak bisa murah hati, tidak bisa membagikan kebaikan kepada orang lain. Karena kita menjadi serakah, kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Lukas pasal 12 ayat 15 berkata, berhati-hatilah dan hindari setiap jenis keserakahan. Karena sekalipun seorang punya banyak harta, hartanya tidak akan memberinya kehidupan. Jika seseorang merasa bahwa dia tidak cukup dengan harta yang dia punya, dia tidak bisa menikmati hartanya dan harta itu pun tidak akan dibawa mati. Bapak Ibu, kita mengumpulkan mobil yang banyak, kita punya uang yang banyak. Saya tidak larang ya Bapak Ibu punya uang banyak, saya juga suka punya uang banyak, bisa beli ini itu. Tetapi uang yang banyak tidak menjamin keselamatan jiwa kita. Uang yang banyak tidak akan ada artinya jika kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Tapi kita menutup mata bagi keperluan orang lain. Kita menutup mata ketika jemaat di gereja kita yang membutuhkan. Kita tidak peduli terhadap orang lain. Kita hanya mencari kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak akan hidup oleh harta itu. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya yang berkata bagi kita semua. Daripada menjadi orang yang serakah, wanita ini memilih hidup cukup, hidup yang penuh dengan ucapan syukur.
dan dia memilih untuk berbagi dengan orang lain. Ibrani pasal 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jika kita memberikan korban-korban kebaikan hati, kemurahan hati kepada orang lain, itu adalah korban yang menyenangkan Allah. Lebih dari sekedar kita pintar berteori tentang kebaikan hati, tentang kemurahan hati kepada orang lain. Ada seorang wanita bernama Abigail, dia berdoa demikian. Ya Bapa di sorga, aku berterima kasih atas makanan kami, sambil mengingat orang yang lapar. Kami berterima kasih untuk kesehatan kami, sambil kami mengingat orang yang sakit. Kami berterima kasih untuk teman-teman kami, sambil kami mengingat orang yang kesepian. Kami berterima kasih untuk kebebasan kami, sambil kami mengingat orang yang hidup dalam perbudakan. Semoga ingatan-ingatan ini menggugah kami untuk melayani Tuhan. Dan semoga anugerah yang Tuhan berikan bagi kami bermanfaat juga bagi orang lain. Ini merupakan doa yang dinaikkan pada tahun 1959. Dan sampai hari ini firman Tuhan dalam doa yang dia naikkan ini dapat menjadi berkat juga bagi kita. Biarlah ini mengingatkan kita bahwa kita pun haruslah demikian. Jika kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus mengingat bahwa ada orang lain yang memerlukan kebaikan hati dari kita. Hiduplah dengan hati yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, sehingga kita dapat menerima berkat-berkat yang lebih dalam kehidupan kita. Teladan yang kedua dari wanita ini, milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Teladan yang ketiga adalah hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dalam ayat ke-21 sampai dengan yang ke-24. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru atau bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Nah, dari ayat ini saya dapat menyimpulkan, kita dapat melihat bahwa wanita ini punya satu kepercayaan penuh kepada Allah. Seringkali Allah mengizinkan umatnya mengalami masa-masa sukar, masa-masa yang pelik, yang sulit untuk dihadapi, yang mungkin membingungkan kita seperti Abraham ketika dia diberikan satu ujian oleh Allah. Allah menyuruhnya untuk mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya. Dan seperti Ayub yang dicobai oleh Tuhan, yang diizinkan untuk dicobai oleh Tuhan. Tuhan mengambil ke-10 anaknya. Itu sesuatu yang membingungkan. Tetapi kemudian Allah juga memberikan kasih-Nya, kemurahan hatinya, belas kasihannya kepada mereka yang berpegang erat kepada janji-janji dan berkat Allah. Karena dia percaya kepada Allah, wanita ini ketika anaknya didapati meninggal, dia menyembunyikan anaknya di kamar yang disediakan bagi Nabi Elisa. Dan kemudian dia berkata kepada suaminya, jangan khawatir. Dia menjadi wanita yang tangguh, dia menjadi wanita yang tegar. Karena dia tahu Allah bersama dengan dia. Jika dia bukan wanita yang tegar, mungkin dia akan banting-banting diri, dia akan menangis, dia akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan ini kepadanya? Dia menyalahkan Nabi Elisa mungkin. Tetapi itu tidak dilakukan oleh wanita ini. Tetapi dia mencari Nabi Elisa. Dia mencari Allah, dia mencari pertolongan Allah. Sehingga Allah menyatakan kemurahan hatinya bagi wanita ini. Anak itu menjadi sembuh. Anak itu menjadi sehat kembali. Anak itu hidup kembali. Dan itu adalah berkat yang dia terima.
Karena dia percaya dengan kesungguhan hatinya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan juga sanggup untuk memberikan satu kali lagi berkat yang lebih. Jika kita hidup sampai hari ini, saya percaya ini semua bukan karena kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang melimpah bagi kita. Dan itulah yang harus kita yakini, kalau sekarang kita masih ada, kalau kemarin Tuhan tolong, kalau hari ini Tuhan tolong, masakan besok kita harus khawatir tentang hidup kita. Sebab hidup kita ini ada di dalam tangan Allah yang penuh dengan kuasa. Dalam masa-masa sulit, Allah mengajar kita untuk tetap percaya kepadanya. Dalam masa sulit, sekarang lagi masa sulit ya Bapak Ibu, di masa corona ini susah sekali ya. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan, bahkan jemaat Tuhan banyak yang enggak bekerja saat ini. Ekonomi jemaat kita terguncang. Itu menyedihkan, tetapi hal yang lebih menyedihkan lagi, jika iman kita juga menjadi tergoncang dan kita meninggalkan Tuhan. Jika iman kita menjadi rapuh, jika kita memilih meninggalkan Tuhan dan berusaha dengan kekuatan kita sendiri, itu jauh lebih menyedihkan. Tetapi biarlah kita belajar seperti wanita ini, kita datang mencari Tuhan. Sebab iblis sangat suka jika kita jauh dari Tuhan. Iblis sangat suka mencuri kebahagiaan kita. Iblis sangat suka jika kita hidup dalam penderitaan. Seperti wanita ini, dia sudah bersuka cita, dia sudah senang, dia punya anak yang datang dari Tuhan. Tetapi kemudian diambil oleh Tuhan. Iblis tidak suka hal itu. Tetapi itu bukan rencana Tuhan bagi kita. Rencana Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Iblis mau mencobai iman kita. Apakah kita akan tetap percaya kepada Allah atau justru meninggalkan Allah? Tuhan melihat kesungguhan hati wanita ini. Batu permata akan menjadi lebih halus dan indah jika dia diasah. Demikian juga hidup kita. Hidup kita akan menjadi indah, lebih indah lagi. Hidup kita akan menjadi lebih kuat, lebih tangguh jika kita punya ujian, jika kita punya masalah. Bagaimana kita dapat mengetahui seberapa besar kekuatan kita jika kita tidak punya masalah? Tetapi seringkali kita ketika mendapat masalah kita juga menjadi lemah. Jika kita menjadikan kekuatan diri kita sendiri sebagai hal yang paling besar dalam hidup kita. Tetapi jika kita mengandalkan pertolongan Tuhan, maka Allah yang akan membentuk hidup kita. Melalui pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, kita dapat bersandar kepada Allah. Sebab hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Ada seorang laki-laki miskin di Irlandia. Suatu hari dia berjalan dengan susah payah membawa sekantung kentang, dia membawa sekarung kentang bersama dengannya. Dia bersusah payah dia berjalan membawa sekarung kentang ini. Kemudian lewatlah sebuah kereta kuda. Dan pemilik itu menawarkan kepadanya, "Bapak mari silakan naik bersama saya." Lalu ikutlah Bapak ini bersama dengan orang yang membawa kereta kuda ini. Setelah dia naik kereta itu, dia tetap memanggul bawaannya yang berat itu. Kemudian pemilik kereta itu menyuruhnya menurunkan bawaannya yang berat itu. Lelaki itu menjawab, "Saya tidak ingin terlalu merepotkan Anda, Pak. Anda sudah memberi saya tumpangan. Maka biarlah saya tetap memanggul karung berisi kentang ini." Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar jawaban dari laki-laki ini? Mungkin kita berpikir, bodoh banget sih dia. Kok dia tidak memilih untuk menaruh kantung yang berisi kentang itu, karung yang berisi kentang itu, tetapi dia memikulnya. Nah, seringkali kita pun demikian. Kita berusaha menanggung beban-beban kita sendiri. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya kita menjadi lelah, kita menjadi frustasi dengan kehidupan kita, kita dibebani dengan kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan dan menjauhkan kita dari Allah. Tetapi wanita ini berkata, "Jangan khawatir," dan menyerahkan permasalahannya kepada Allah. Dari kisah pria yang memanggul karung kentang ini, kita belajar pelajaran yang sederhana, yaitu
Jangan kita memikul beban kita sendiri. Ketika Allah yang sudah penuh dengan kuasa menopang kita. Ketika Allah yang penuh dengan kuasa itu sudah ada bersama dengan kita. Tuhan mau kita menyerahkan segala beban kita kepada Allah. Sebab Dia Allah yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semua masalah-masalah kehidupan ini. Kita dapat menerima berkat yang lebih dalam kehidupan kita. Jika hal yang pertama kita lakukan, yaitu kita memiliki kemurahan hati. Memiliki kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Itu janji Allah. Jika kita hidup murah hati, kita akan menerima berkat dari Allah. Yang kedua, jika kita memiliki hati yang selalu bersyukur. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, limpah dengan syukur, itu akan membuat kita semakin diberkati oleh Allah. Kita dapat hidup dengan berbahagia. Dan yang ketiga, dengan memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah akan janji-janji berkat dan pertolongan yang Allah sudah sediakan bagi kita. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita harapkan. Allah bekerja jauh lebih besar dari yang kita doakan dan kita harapkan. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena berkat-berkat Allah yang jauh lebih besar dari pernah yang kita bayangkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat memiliki hati yang selalu penuh dengan kemurahan hati, hati yang selalu bersyukur, dan iman yang teguh kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki kemurahan hati, membagikan kemurahan hati kepada orang lain sebagaimana kami telah menerima kemurahan hati yang dari Tuhan. Biarlah juga kami boleh hidup dengan senantiasa mengucap syukur. Walaupun saat ini dalam masa pandemi ini kami mengalami banyak tekanan, kami mengalami banyak permasalahan. Tetapi biarlah kami senantiasa memandang kepada Tuhan dan biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Dan ajarlah kami untuk tetap percaya, untuk tetap memiliki keyakinan penuh, keyakinan iman bahwa Allah kami adalah Allah yang akan menolong kami. Janji-janji berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami membuka seluruh hidup kami, kiranya berkat dari Tuhan yang akan melimpahi hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa warta gereja untuk pelayanan Minggu 27 September 2020. Pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Alfred Stololiu MTH, Worship Leader oleh Evangelis Monica Mayangsari STH, doa syafaat oleh Ibu Tri Hastuti, dan doa persembahan oleh Ibu Putu Yuniasih. Ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 9.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKII Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat mendampingi anak-anak saat mengikuti ibadah online ini. Ibadah doa pada hari Jumat 25 September 2020 pukul 19.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Ibadah doa ini akan dilayani oleh Penatua Heri Nurhancoko, Esos MM. Gembala, staf dan badan pengurus jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih Allah akan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Marilah kita mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan.
Saya landasi di dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan nurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas rahmat-Mu yang senantiasa kami rasakan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, melalui pekerjaan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan memberi sedikit dari apa yang kami dapat Tuhan, kiranya semuanya Tuhan yang kami lakukan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, sosial, pembangunan ataupun yang lainnya. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita naikkan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus sambil harapkan perjanjian. Sandar-sandar, sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayatnya yang kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang bermain. Siapa yang berharap janjinya? Sandar-sandar, sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebusku. Sandar, ku sandar akan janji penebus. Ku sandar akan janji penebus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, kembalilah ke dalam aktivitasmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengar, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga terus memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, saya bersama tim pelayanan yang telah berkenan untuk melayani pada Minggu tanggal 20 September 2020. Saya dan tim pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati.